لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحاضرون jamaah subuh rahimahullah, alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak berikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah pada pagi ini baru saja sama-sama kita mendirikan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan di Ramadan yang ke-8 ini segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimahullah, seperti biasa setiap Ahad pagi pada subuh kita akan mengikuti kegiatan majelis ilmu yang insyaallah pada pagi ini akan diisi oleh Ustaz Yufri Aminullah SOS MPDI. Tanpa berpanjang kalimah, mari sama-sama kita ikuti kajian kita pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kami silakan untuk. Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak wajah nggak asing sini Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baik jemaah sekalian, para bapak dan ibu, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam karena pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan dengan segala kenikmatan tersebut kita masih dapat melangkahkan kaki kita dalam rangka untuk kita bisa sama-sama sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Maka tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus harus lebih banyak di bulan Ramadan. Maka kita memohon kepada Allah semoga amalan ibadah yang sudah kita kerjakan, baik itu wajib maupun sunnah, semoga sampai detik ini dan sampai saat ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salamnya Allah semoga tetap terhaturkan atas kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik jemaah sekalian, para bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, pada kesempatan pagi hari ini mungkin tidak banyak ingin Anda sampaikan kepada antum, terkhusus pada bulan Ramadan. Maka Anda akan menyampaikan terkait dengan apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama di zaman dahulu, bagaimana mereka menanggapi di bulan Ramadan, kemudian persiapan apa yang sudah mereka jalani. Karena mau nggak mau sekarang kita sudah masuk ke Ramadan yang keberapa Pak? 7. Masya Allah ya, 7. Kalau saudara kita yang Muhammadiyah sudah 8. Makanya kan Masya Allah. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, maka terkait dengan kebijakan kemarin itu gampang kok Pak. Enggak usah kita sampai gontok-gontokan, musuh-musuhan, mboten usah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan menyampaikan sumu li ru'yatihi wa qama li ru'yatihi. Puasalah kalian ketika engkau melihat hilal, tegakkanlah sholat ketika engkau melihat hilal. Ketika engkau tidak bisa melihatnya, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Selesai Pak.
Maka sebagian saudara kita sudah ada yang melihat di 29 Sya'ban, maka akhirnya mereka mengerjakan di tanggal selanjutnya. Ada yang belum melihat, maka kemudian mereka lanjutnya di sehari kemudian. Kalau sampai seminggu sebelum kita berpuasa mereka sudah berpuasa, nah itu beda urusan, Pak. Nah, itu beda lagi itu. Nah, makanya kan bedanya cuma sekian. Ya, jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillahnya kita sudah masuk di hari yang ke-7. Jadi sudah apa yang kita kerjakan hari ini? Ya, sudah berapa juz yang kita baca? Sudah berapa duit yang kita infakkan? Sudah berapa luangan waktu yang kita habiskan untuk kita bisa berbanyak istighfar? Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, tentunya bulan Ramadan itu sama Pak setiap tahun. Mungkin waktunya saja yang berbeda, tapi sama keadaannya. Ya, sama keadaannya, cuman kita ya kembali kepada kita masing-masing. Kita menghadapinya gimana? Lemah, letih, lesu dan lain sebagainya. Beda-beda. Dan saya yakin mungkin kita semuanya menyadari dan memahami sama-sama bahwasanya Ramadan kemarin 2021 maupun 2020, Masya Allah Pak, ya itu rasanya Masya Allah, apalagi 2020. Saya sendiri keluar dari rumah itu, Masya Allah, sampai istri itu nganti-nganti gitu kan, Mas kalau pulang sampai rumah ketok dulu. Kenapa? Nggak akan kubukain kalau belum semprot hand stabilizer Pak, dan lain sebagainya, harus pakai protokol dan lain sebagainya. Masya Allah, alhamdulillah sekarang sudah semuanya. Maka alhamdulillah kita masih bisa berjumpa. Maka kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ada beberapa golongan di mana ketika kita harus paham menghadapi bulan Ramadan. Maka ketika kita mendapati dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau adalah salah satu di antara murid terbaiknya Imam Ahmad bin Hambal. Kecepatan nggak Pak? Saya takutnya kecepatan. Biasanya kalau menyampaikan ke the power of mak-mak tuh Pak, ya itu kadang-kadang langsung interupsi mereka. Apa Ustaz? Ya agak slow motion gitu. Jadi saya agak perlambat dikit Bu ya. Kalau kita mendapati dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau adalah salah satu di antara murid terbaiknya Imam Ahmad bin Hambal. Makanya kita jangan sampai kebalik Pak ya. Jadi yang pertama itu kan Imam Abu Hanifah punya murid namanya Imam Malik, punya murid namanya Imam Syafi'i, punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal, baru punya murid lagi di bawahnya kan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengarang sebuah kitab namanya Lataiful Ma'arif, yang di situ paling banyak lembarannya terkhusus di bulan Ramadan. Maka beliau menyampaikan golongan yang pertama itu yang seperti apa menghadapi bulan Ramadan. Wa kanu yad'una ila Allahi, itu kan, sittata asyhur qabla fi dukhuli Ramadan. Jadi di zaman dahulu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Makanya hitung-hitungnya Pak, kalau 6 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan, berarti bulan apa? Rabiul Tsani, setelah Rabiul Awal. Kalau bahasa Jawanya setelah Mauludan. Masya Allah, 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa masuk pada bulan suci Ramadan. Maka tentunya kita hari ini, di mana ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan amal ibadah pada bulan suci Ramadan, harusnya kita bergembira. Karena kesempatan ini tidak akan pernah datang 2 kali, karena ini setiap tahun. Harusnya dengan apa yang kita kerjakan hari ini lebih baik daripada tahun kemarin. Sebagaimana Rasulullah SAW itu kan menyampaikan, kalau hari ini engkau lebih baik daripada hari kemarin, maka engkau adalah orang yang beruntung. Kalau hari ini engkau sama saja dengan hari kemarin, gak ada perubahan sama sekali, maka engkau adalah orang yang merugi. Bayangin Pak, sama coba. Sama, kita hari ini baca Quran 1 kali hatam, sebagaimana kemarin 1 kali hatam, podo wae lek, gitu kan. Itu sama saja kita rugi, gitu. Makanya kan Masya Allah, bukan masalah kita nggak mengamalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, bukan. Tapi apa? Porsinya masih sama. Makanya kan Rasulullah SAW itu kan menyampaikan, karena Rasulullah SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah SAW itu orang yang sangat baiknya luar biasa. Lumo Pak sama orang itu. Minta tolong apapun, kalau bisa dibantu sama Rasulullah, dan langsung dibantu. Makanya kan luar biasa. Wakanu, ya kan, kemudian wakana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah lebih baik lagi ketika sudah masuk bulan suci Ramadan. Lebih dari itu, kita kalau biasa sehari di luar bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 1 juz setiap hari, masuk bulan Ramadan ki minimal ping pindho, gitu kan, minimal 2 kali,
3 kali dan lain sebagainya. Maksudnya 2 juz, 3 juz, Pak. Ya, makanya kan Masya Allah, hari ini kebanyakan kita Indonesia ngakunya apa? Saya pengikutnya Imam Syafi'i. Bayangin Pak, pengikut Imam Syafi'i. Antum nggak tahu Imam Syafi'i itu bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran itu 60 kali. Ayo, ngakunya mengikut Imam Syafi'i. Sudah berapa juz kita baca, Pak? Ayo bayangin, Pak. Makanya kan Masya Allah, akhirnya kita pelajari lagi dalam sebuah kitab Rihlah fi Thalabil Ilmi. Di sana disebutkan, kok sampai Imam Syafi'i itu bisa menghatamkan 60 kali dalam bulan Ramadan, alias seharinya 2 kali. Apa yang beliau kerjakan? Sementara kalau kita tasmik santri itu sekali duduk 30 juz, Bu, itu ba'da subuh sampai ba'da isya tuh teler. Santrinya tuh teler, Pak. Sesuai pasti klenger deh, gitu kan. Itu sekali duduk itu, bayangin Bu, Pak. Ini sehari 2 hari hatam. Piye caranya ini? Ternyata ketika kami pelajari, kami lihat lagi, kami pelajari, kami baca, ternyata Masya Allah. Jadi seorang Imam Syafi'i itu kan yang beliau dengan 2 cara menghatamkan sampai bisa 2 kali hatam di bulan Ramadan dalam sehari. Jadi kalau dalam sebulan 60 kali. Yaitu apa? 1, beliau membaca dengan murojaah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kemudian Al-Quran itu sudah kita hafal, baca Qurannya pasti cepet, Pak. Beda kalau kita nggak pernah baca Al-Quran, petuk Al-Quran, ketemu Al-Quran ketika bulan Ramadan nah itu a'udzu billah, wes tekan diulek gitu kan. Al-Baqarah nggak kelar-kelar mungkin sampai sekarang. Makanya kan Masya Allah. Jadi karena sudah hafal, kemudian dimurojaah ketika membaca cepet. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghatamkan yang kedua? Beliau gunakan ketika beliau menjadi seorang imam tarawih. Insya Allah, Pak. Bayangin, itu gimana itu? 1 rakaatnya berapa juz itu? Makanya kan wajar kalau kita mendapati saudara kita hari ini yang di Temboro, itu sholat tarawihnya 7 sampai 8 jam. Makanya kadang-kadang kalau misalnya Ana diundang untuk jadi imam tarawih, Ana memang nggak hafal Al-Quran, Pak. Cuma berapa juz saja. Tapi santrinya insya Allah banyak yang hafal. Tapi kita sudah memiliki hafalan di mana ketika akhirnya kita datang dalam sebuah masjid, kita mau jadi imam, dari belakang sini sudah ngomong pengurusnya, Ustadz jangan lama-lama, hilang hafalanku, Pak. Jadi yang sudah kami hafal, akhirnya apa? Auto juz amma, Bu. Triku li ilafi quraisin inna atoina kal kausar wat ini wazaitun nanti ujung-ujungnya, Pak. Makanya mungkin itu bukan kepada saya saja, mungkin kepada ustadz-ustadz yang lain. Kenapa? Ketika kita sudah mengundang ustadz, kemudian ustadznya sudah datang, kemudian dia sudah menyiapkan hafalan dengan hafalan yang insya Allah mudah dihafal, dan jamaahnya mungkin sering mendengar karena jamaah sering mengadakan pengajian. Kok enek sing teko, ada yang datang ngomong, Ustadz jangan lama-lama, hilang hafalan ini. Yang udah disiapkan dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ambiar, Pak. Jadi akhirnya apa? Auto juz amma. Makanya kan Masya Allah. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yaitu apa doanya? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, datangkanlah aku kepada bulan Ramadan dan datangkanlah Ramadan itu kepadaku, dan semoga amal ibadahku itu diterima pada bulan suci Ramadan. Luar biasa, Pak. Maka akhirnya hari ini kalau kita sudah masuk, sudah seminggu kita menjalani, maka sudah sebagaimana biasa. Kalau awal itu luar biasa tuh, sampai kita siapkan semuanya, sampai sahurnya harus pakai ini, bukanya harus pakai ini. Sekarang Pak, biasa aja Pak, sahur ngelihat telur goreng aja sama nasi sudah selesai pakai kecap, Pak. Ya kan? Udah biasa, Pak. Tapi kalau awal itu, jangankan kita yang di rumah, di pondok tuh kayak gitu. Di awal sudah nyiapin semua, sampai beli gula tuh sak karung, Bu, 50 kilo, coba bayangin. Sekarang mah biasa aja, bukannya cuma pakai teh manis, pakai gorengan selesai, gitu kan. Awalnya tuh harus pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, gitu kan. Ketika sudah berjalan seminggu aja sudah seperti itu. Tapi jangan sampai makannya itu ya berkurang, tapi amal ibadah juga berkurang. Jangan. Harusnya kita tambah. Ya, kita tambah lebih, Pak. Gitu kan, tambah lebih bacaan Qur'annya, istighfarnya kepada Allah, dan banyak harus kita kerjakan. Makanya kan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu senangnya luar biasa, dan mereka yafrahun, mereka bergembira gitu. Akhirnya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan apapun yang mereka sudah paham ilmunya, mereka tinggal kerjakan untuk bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Maka hari ini jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ayo kita sama-sama
mengamalkan amal ibadah itu semaksimal mungkin. Kalau kita kerjanya sendiri Pak, capek kita, nggak ada yang menyemangati. Tapi kalau kita bareng-bareng, itu kita bisa berjalan lebih jauh lagi. Itu saya ingat banget ucapan ini disampaikan oleh Ustadz Ardiansah. Masya Allah. Maka beliau pernah menyampaikan, "Akhi, kalau antum jalan sendiri, gitu kan, antum mungkin bisa nyelip. Tapi kalau antum jalan bareng-bareng, antum akan berjalan lebih jauh lagi dari prediksi antum." Maka hari ini kalau kita berjalan bersama-sama, sholat bareng-bareng, kita berjamaah sama-sama, syukur-syukur nanti di akhir 10 hari bulan Ramadan, yaitu kita bisa iktikaf bareng-bareng, itu Masya Allah Pak, nikmat yang luar biasa itu. Karena bagaimanapun juga Ramadan ini kita tidak akan pernah tahu Ramadan tahun depan kita bisa berjumpa. Tapi Ramadan tahun ini kita jadikan waktu itu semaksimal mungkin agar kita bisa sama-sama mengerjakan amaliyah pada bulan suci Ramadan itu lebih baik lagi daripada bulan Ramadan yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok yang kedua ini ketika mereka berhadapan berjumpa pada bulan suci Ramadan, ya mereka biasa saja Pak. Bukan berarti mereka tidak sholat, bukan berarti mereka tidak zahir zakat, bukan. Ya mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka membayar zakat sebagaimana kita menunaikan zakat. Tapi niat mereka untuk mengerjakan bulan Ramadan ketika mereka berhadapan pada bulan suci Ramadan itu biasa saja, sebagaimana bulan-bulan yang lain. Ya nggak ada perubahan, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban mereka sebagai seorang Muslim tok. Coba bayangin Pak. Maka kan ngeri hari ini jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum. Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan jauh-jauh hari Pak, 14 abad yang lalu disampaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Rubbas shaimin au kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Coba Pak, bayangin. Jadi cuma dapat lapar sama dahaga saja. Makanya kan Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang lain, laisa siyam, itu kan, bukannya puasa itu menahan dari antas syurbi wal akri. Yaitu apa? Bukan, puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Innamas siyam minar lagwi war rafas. Bahwasanya puasa itu menahan dari perbuatan sia-sia, bersendau gurau dan perbuatan yang lain. Ya, lagun sia-sia, rofas itu kan ya sendau gurau sama istri dan lain sebagainya. Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, hari ini banyak dari kita yang mempelajari, bahkan tahu, bahkan hafal perkara-perkara yang merusak, perkara-perkara yang membatalkan amal ibadah pada bulan suci Ramadan. Tapi sedikit dari kita hari ini yang mempelajari perkara-perkara yang merusak amal ibadah pada bulan suci Ramadan. Makan siang hari, berhubungan suami istri siang hari, ya kan? Itu membatalkan puasa, Pak. Tapi kita tidak akan pernah tahu ada perkara-perkara yang lebih banyak merusak amal ibadah pada bulan suci Ramadan, yaitu marah kita, gibah kita dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada yang lebih dari itu. Saya sampaikan 2 saja, walaupun ada 12, nanti kelamaan. Ya, yang paling penting saja. 1, apa itu, Pak? Kesyirikan, Pak. Coba, Pak. Sebagaimana layaknya rayap merusak kayu, kemudian rumah yang nggak pernah ditinggalin lama-lama hancur karena lembab, maka akhirnya kita paham ternyata amal ibadah itu selain ada pembatalannya juga ada perusaknya. Jadi ketika kita berpuasa nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar sama dahaga saja. Kita baca Al-Quran cuma capek etok. Coba bayangin, hari ini jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, bulan Ramadan itu kalau kita bercapek-capek dia itu nggak masalah, Pak. Capeknya kita berbeda dengan capeknya Rasulullah. Rasulullah itu 2 Hijriah perang Badar, Pak, bulan Ramadan. Bayangin, Pak. Sampai disabet pedang, kena tombak, tendangan kuda dan lain sebagainya. Masya Allah. Lah kita bulan Ramadan baca Al-Quran terus rasanya, wah capek aku. Aduh, tapi giliran buka puasa dipoto. Buka apa hari ini? Pemeneh gejal. Coba bayangin. Rasulullah itu perang, Pak. Ya, jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dari sini kita paham, ternyata Masya Allah, perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu lebih luar biasa daripada apa yang kita alami hari ini. Harusnya ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, kita upayakan diri kita semaksimal mungkin, bukan sama aja sholat ya sholat, zakat ya zakat, puasa ya puasa. Apalagi, Pak, yang terjadi pada bulan suci Ramadan? Penaklukan Andalusia.
Coba, itu di bulan apa Pak? Ramadan. Baik, kita akan masuk ke Indonesia lah. 17 Agustus 1945 itu bulan apa Pak? Ramadan Pak. Coba, Ramadan itu. Maka hari ini kalau kita misalnya sudah masuk bulan Ramadan, kok biasa saja? Waduh, ngeri Pak. Ya. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu dan tidak ada yang bisa menjamin kita bisa berjumpa pada Ramadan berikutnya. Maka jangan sampai kita biasa-biasa saja. Taib, ana sampaikan dua tadi yang merusak. Satu kesyirikan, kedua kemunafikan. Jelas kesyirikan itu Masya Allah ya, sebagaimana wasiat yang disampaikan oleh seorang Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu perbuatan kezaliman yang sangat nyata. Bayangin Pak, kesyirikan. Maka hari ini kita harus paham, kita menyembah zat yang tidak boleh ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kita meyakini ada sesuatu yang lebih dari itu? Contohnya remote AC langit. Opo we? Coba. Mak itu sebelum masuk bulan Ramadan loh, sampai viral, sampai dijual di Tokped. Bayangin, ya Allah Rabbi gitu kan. Indonesia ini luar biasa Pak, yang kayak gitu tuh viral, rame lagi. Makanya kan dulu ketika saya itu masih kuliah itu kan disampaikan oleh Pak Ustadz itu kan kayak gini. Beliau menyampaikan, ya ahi fa in takunu masyhuran bulbul zamzam fatahur. Saya pening Pak, apa maksudnya gue kan? Ya ahi, kalau kamu pengen terkenal, kencingin air zam-zam maka kamu akan terkenal. Maksudnya apa Pak? Hari ini Pak, kalau orang tuh pengen viral, tinggal hina Islam Pak, langsung ke viral dia Pak. Nggak harus menunggu berapa tahun, langsung hari itu juga dia viral. Coba. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, jadi kita juga harus paham, kita berada di Indonesia, jualan apa sajalah laku. Antum punya mobil pickup, beli duren ke Kota Agung, bawa antum taruh aja depan Masjid Al Utsman. Mbok yo sore pesen udah ada yang datang mak-mak. Berapa Pak gitu kan. Enggak tahu lahan siapa, punya siapa, taruh aja pasti banyak yang beli. Hari ini Pak, kita sudah paham Rasulullah itu nabi terakhir, rasul terakhir. Kok ya ada ibu-ibu di Sulawesi datang bawa proposal ke Kemenak ngakunya sebagai nabi dan rasul. Kok ya banyak pengikutnya. Yang mandi di kali kok ya banyak pengikutnya. Coba, bahkan lebih banyak daripada yang hadir hari ini. Bayangin Pak, ini Indonesia Pak. Makanya kan Masya Allah. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, kesyirikan ini sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai ketika kita berpuasa kita masih mempercayai benda-benda yang lain. Ya, percuma puasa kita. Kemudian yang kedua, kemunafikan. Masya Allah, orang munafik sama orang kafir itu di neraka yang paling besar azabnya yang mana Pak? Munafik. Ya, munafik. Apa dalilnya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di kerak-keraknya itu. Makanya kan kita mendapati apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan dalam kitab Tauhidnya, itu kan disampaikan, munafik itu kan terbagi menjadi dua. Hati-hati Pak ya. Pertama satu munafik amali, kedua munafik i'tiqadi. Yang paling parah, yang paling berat yang mana Pak? Amali apa i'tiqadi Pak? Belum tahu, ya wis. Yang pertama saya sampaikan, munafik amali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafik salasa, ida hadasa kadzaba, ida wa'ada khalafa, wa ida tu'mina khona. Itu dalil umumnya secara globalnya. Tanda munafik itu ada tiga. Ketika dia berkata dia berdusta, ketika dia berjanji dia mengingkari, ketika dia diberikan amanah dia berkhianat. Masya Allah Pak. Poin yang pertama kita sadari, tanpa kita sadari kita juga melakukannya. Idza hadasa kadzaba, ketika berbicara dia berdusta, janji sama orang, ketemu misalnya di depan Swissbell Hotel gitu kan. Kenapa kok Swissbell Ustaz bukan yang lain? Karena saya sering isi di situ Pak. Gitu kan. Makanya akhirnya apa? Mas, saya sudah di depan Swissbell Hotel. Masnya di mana? Dijawab OTW. OTW. Enggak sadar dia barusan bangun tidur jawabnya OTW. Kuwi wis ngapusi lek kuwi. Coba bayangin, ngomongnya tuh OTW, padahal baru bangun tidur Pak. Coba, kalau misalkan guyung-guyung itu berarti kadang-kadang kita kayak gitu. Ditanya sudah janji sama orang, ketemu gimana? Mas, saya sudah depan pasar Tugu. Ya Mas, saya OTW gitu. OTW, selagi di jalan OTW, padahal
nggak tahu lagi di mana udah jawabnya OTW. Niatnya OTW itu biar menyenangkan bagi dia, nggak kabur. Nggak gitu juga Pak, ngomong aja kalau saya belum siap-siap, ngomongnya OTW gitu kan. Makanya kan Masya Allah. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, munafik amali kadang-kadang kita masih sering melakukannya gitu loh. Makanya ini munafik-munafik yang masih bisa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengakui dan kita ya menyesali terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Tapi yang kedua, munafik i'tiqadi ini ngeri Pak. Dia sholat sebagaimana kita sholat, membayar zakat sebagaimana kita membayar zakat, bahkan berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Antum tahu Abdullah bin Ubay bin Salul Pak, gembong yang munafik Pak, itu sholatnya pas di belakang Rasulullah SAW. Tapi Pak, beliau tuh hatinya nggak suka kalau Islam mendapatkan kemenangan. Bahkan ketika sebelum perang Tabuk nih Pak, bukan tabuk-tabukan Bu ya, sebelum perang Tabuk itu beliau tuh kan ngajak seluruh kaum muslimin, diajak gembosi, udah jangan ikut Pak Ceklik, ini panas ini, nanti kamu kenapa-kenapa, bagaimana istri kamu, bagaimana anak kamu. Coba Pak, terhasut Pak, kena juga. Akhirnya ada beberapa sahabat Nabi yang tidak ikut berperang karena ucapan dari seorang Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah kalau hari ini kita melihat ada orang pakai peci, pakai jubah, pakai gamis dan lain sebagainya, kok keluar ucapan dari lisannya apa? Benci sama Islam, menghina Al-Quran, bahkan nggak percaya dengan Al-Quran, bahkan ingin Al-Quran 300 ayatnya dihilangkan. Itu orang munafik i'tiqadi Pak. Ngeri Pak. Apalagi kalau hari ini orang sudah memiliki titel yang sangat tinggi. Oh Masya Allah gitu kan. Titel itu Pak, jabatan itu hanya pemberian manusia. Kita sholat itu semuanya derajatnya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan pernah tahu derajat kita di mata Allah itu sebatas apa. Tapi kalau di mata manusia, Masya Allah, jenderal ya kelihatan jenderal, presiden ya presiden, gubernur ya gubernur, gitu kan. Tapi ketika sholat, nggak mungkin presiden di sini, gubernur di belakang nggak mungkin. Sopnya sama. Kalau mereka terlambat, ya masbuk ya di belakang, nggak mungkin. Mas, geser dulu saya ke depan, nggak mungkin Pak. Ya kan? Nggak mungkin. Tetap ketika masbuk ya sholatnya di belakang. Kadang-kadang hari ini Masya Allah gitu kan. Maka akhirnya jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, munafik i'tiqadi hari ini lebih luar biasa Pak. Ngomong jilbab bukan jilbab bukan budaya Arab. Masya Allah, memang jilbab bukan budaya Arab Pak. Jilbab itu syariat Islam yang turunnya di Arab. Karena komentar dari seorang Umar bin Khattab. Makanya kan Al-Quran dari 6.236 ayat itu, bukan 6.666 Pak ya, 6236. Kalau 6.666 ayat itu dulu ketika kita masih SD dibilang sama guru agama segitu. Ternyata jumlahnya 6236. Kalau saya salah mungkin jenengan tak beliin ketoprak, tapi kalau saya benar jenengan beliin saya martabak Pak. Karena saya lebih suka martabak daripada ketoprak. Masya Allah ya, akhirnya lemu kan itu. Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, kita sadari bersama bahwasanya hari ini seperti itu. Maka jangan sampai kita terjangkiti penyakit-penyakit munafiknya, akhirnya kita puasa nggak dapat pahala sedikit pun, percuma gitu. Makanya poin yang kedua ini ngeri ya. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, maka dari sini kita paham ternyata amal ibadah pada bulan suci Ramadan itu membuat kita, dimana ketika kita lepas bulan Ramadan kita harus lebih baik daripada yang lalu. Jangan kayak hari ini Pak ya, beribadah kayak artis ya, nggak pernah pakai jilbab, masuk bulan Ramadan pakai jilbab, nggak pernah pakai peci, masuk Ramadan pakai peci. Bahkan ada orang yang acting menjadi seorang muslim padahal dia sendiri non muslim. Coba, welcome to Indonesia Pak. Agama bisa dipermainkan dengan begitu saja, hukum bisa dibeli. Maka akhirnya jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, kenapa hari ini banyak terjadi? Ternyata ketika Anda mempelajari terhadap apa yang disampaikan oleh para ulama, salah satu di antaranya adalah Dr. Rohib Asrjani, ketika seorang yang berdosa dengan mudahnya menyampaikan keburukan-keburukan, menyampaikan kejahilan-kejahilan, menyampaikan kebodohan-kebodohan, dan biasa saja dia menyampaikan keburukan itu dan nggak diurus, nggak dipenjarakan, nggak diapain pokoknya gitu, berarti pada waktu itu kondisi Islam sedang mengalami yang namanya kelemahan, kekalahan. Maka hari ini kita mendapati, kita menyuarakan kebenaran kita malah habis ya,
Tapi ketika ada orang pakai peci, wanita pakai jilbab, dia ngomong keburukan-keburukan, kok nggak diproses, berarti punya backing. Masya Allah. Berarti apa? Ya itu tadi, karena kezaliman itu kan begitu luar biasa. Tapi kita harus paham, Ustadz kok hari ini luar biasa, Pak. Ini Pak, penipunya yang benar Pak. Penipunya yang benar Pak. Taib. Saya nggak berani ngomong itu, Pak. Taib, kita lanjutkan. Nah, jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kenapa semua itu bisa terjadi? Karena hari ini kita mendapati ternyata kezaliman begitu luar biasa. Kalaulah hari ini kita memang sulit untuk melarangnya, minimal hati kita tidak suka. Karena memang bagaimanapun juga hari ini jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, harusnya kita sadar bahwasanya hidayah itu mahal, Pak. Mahal luar biasa, Pak. Hidayah itu tidak bisa dibeli. Hidayah itu Allah akan berikan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita tidak akan pernah tahu dan kita nggak akan pernah paham bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada hambanya. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, harusnya ketika hari ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jangan sekali-kali pakai logika, Pak. Kalau kita pakai logika, Pak, nggak akan pernah nyampe, Pak. Kenapa nggak akan pernah nyampe? Karena kalau kita hari ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pakai logika, kita akan hitung-hitungan, Pak, terhadap amal ibadah yang kita kerjakan hari ini. Wah, saya sudah baca 1 juz nih hari ini. Kira-kira berapa pahala yang saya dapatkan? Jangan, Pak. Karena kita tidak akan pernah tahu dengan amal ibadah yang kita kerjakan terima atau tidak. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, saya sampaikan kisahnya sedikit boleh, Pak? Kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah taala dengan muridnya Imam Muzanni. Imam Muzanni itu yang menuliskan kitabnya Imam Syafi'i yang judulnya Al-Um, Pak. Kenapa dinamakan Al-Um? Karena ibu beliau itu kan jadinya seorang ulama itu karena didikan seorang ibu, maka beliau menamai kitabnya Al-Um. Insyaallah, Pak. Yang menulis kitabnya itu bukan Imam Syafi'i. Kenapa? Sibuk dakwah, Pak. Yang menulis itu muridnya Imam Muzanni, bukan Ahmad Muzanni, Pak ya. Ahmad Muzanni itu sekretaris DPP Gerindra Bandar Lampung. Nah, ini Imam Muzanni. Maka akhirnya apa? Ketika di zaman dahulu pendidikan itu kan disampaikan, Masya Allah, Pak. Jadi zaman dahulu kalau namanya pelajaran pendidikan itu sekolah itu sistemnya halakoh, nggak kayak sekarang. Anak kelas 1 SD aja bukunya itu seabrek-abrek. Ya, saya sendiri kadang-kadang ngalamin ketika ngantar anak yang pertama itu, bahkan kelas 1 SD. Ya Allah, Robbi, nak berat banget, nak kamu kelas 1 SD segini. Gimana nanti kamu kelas 6? Apa ya dihafal kabeh? Apa ya paham semua? Belum tentu. Maka akhirnya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kemudian kisahnya apa? Nah, ketika di zaman dahulu masih kecil, Imam Muzanni sering bertanya. Hati-hati, Pak, kalau kita mendapati anak kita tuh sering bertanya, itu berarti anak itu pinter, Pak. Ya. Jangan kita jengkel, Pak. Anak sering bertanya itu, Pak, itu anak itu pinter. Kenapa? Karena dia rasa ingin tahunya itu kuat, rasa ingin tahunya itu besar. Kita tinggal arahkan saja, insya Allah anak itu jadi. Ya, jangan ditahan, ikutin aja. Ya, anak-anak yang pertama tuh, Pak, Masya Allah, Pak, semua tuh ditanya. Ya, anak akhirnya jawab aja. Istri nyomel, jawab tuh yang benar, Mas. Ini anakmu, ini bukan anak orang. Jawab salah gitu kan. Makanya kan Masya Allah. Jadi akhirnya apa? Jengkel, membuat Imam Syafi'i itu juga jengkel. Akhirnya Imam Syafi'i memberikan sebuah pertanyaan. Ya, aku akan berikan 3 pertanyaan kepadamu. Ketika engkau bisa menjawab pertanyaan ini, wahai Muzanni, maka aku akan puaskan logika berpikirmu. Silahkan dijawab, Pak, pertanyaannya, Pak. Kalau bisa, saya pulang, Pak. Ya, pertanyaan pertama, ya, silahkan dijawab. Kam najman fis sama, berapa jumlah bintang di langit, Pak? Ini ada dalam bukunya Pak Rilah fi Talabil Ilmi itu, Pak. Jawabannya cuma 1, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, bima khuliqatin najm, dengan apa bintang itu diciptakan, Pak? Kita taunya pisang goreng dari Bapak, enak. Kolak pisang, Masya Allah. Siang hari ngelihat kecoa aja kayak kurma, Pak. Masya Allah. Tapi hari ini jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita tidak akan pernah tahu bintang itu diciptakan dari apa. Dari sini kita paham segala macam bentuk yang Allah ciptakan hari ini, kita tidak akan pernah tahu. Kadang-kadang kita cuma hanya bisa menerka, oh ternyata dari ini gitu. Tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang tahu. Maka kita tidak akan pernah tahu, karena bintang itu jaraknya lebih jauh daripada matahari ke bulan. Jauh, maka luar biasa. Maka akhirnya dijawab lagi sama Imam Muzanni, wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan ketiga, yaitu sebutkan 10 hikmah pensyariatan wudu. Akhirnya Imam Muzanni bisa menjawab 4 dari 10 permintaan itu.
Maka kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan, kau kutanya jumlah bintang kau tidak tahu, kau kutanya bintang diciptakan dari apa kau tidak tahu, dan kutanya dari 10 hikmah pensyariatan wudu kau cuma bisa jawab 4, maka beribadahlah engkau kepada Allah karena iman, jangan sekali-kali karena logika, karena tidak akan pernah nyampe Pak. Kita infak saja Pak, punya uang 1 juta, kita infakkan kepada lembaga zakat misalnya kan 100.000. Kalau secara logika, uangku kurang 100.000, dari 1 juta tinggal 900.000. Tapi kalau mikir kita karena keimanan, Masya Allah, bisa jadi yang menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mizan yang begitu luar biasa adil, bukan yang 900.000, tapi yang 100.000. Karena kita tidak akan pernah tahu. Maka fungsi dari zakat itu Bu, itu adalah untuk mensucikan harta kita. Adapun infak itu untuk lebih dari itu. Makanya kan Masya Allah Pak, zakat itu kan luar biasa. Maka ada sebuah masjid di Tanjung Seneng itu, zakatnya tuh ngawur Pak. Bayangin, kita mungkin zakatnya di sini 2,5, 2,7, 2,9, 3,3 sebagaimana pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Di sana zakatnya berapa Pak? 5 kilo satu orang. Coba 5 kilo, saya sampai bingung nanya sama Pak DKM namanya Pak Ridwan. Loh akeh men toh Pak gitu kan. Ya Ustadz, biar dapat pahala zakatnya, dapat pahala sedekahnya. Kan lebih dikit nggak apa-apa, ini lebihnya 2 kali lipat Pak. Masjidnya lebih kecil dari ini, lebih mini lagi. Tapi Masya Allah sampai dapat berapa ton itu, luar biasa. Maka akhirnya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita pikir pakai logika, lah ngapain zakat banyak-banyak, 2,5 aja cukup. Tapi kalau pakai keimanan Pak, mumpung hari ini panenannya bagus, antum lihat Pak tahun ini Pak panennya Pak, mau di Pringsewu, mau di Metro, mau di Lampung Tengah, mau dimanapun hari ini, di Lampung Barat hari ini, panennya semuanya bagus nggak? Alhamdulillah bagus ya. Luar biasa. Jadi akhirnya apa? Ngasihnya 5 kilo. Maka akhirnya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dari sini kita paham ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menyadari apa yang kita kerjakan hari ini harus karena faktor keimanan. Jangan sekali-kali karena logika. Tidak akan pernah nyampe Pak. Ya, taib. Masuk yang ketiga golongan. Wah luar biasa ini. Sampai jam berapa Pak? Terus ya. Saya takutnya tahu-tahu nanti Afwan Ustadz kami sudah pengen pekerjaan. Ini hari Ahad Pak ya. Ya. Hari Ahad ini ya, hari Ahad ya nggak apa-apa agak siang dikit Bu ya, mohon bersabar ini ujian ya. Kalau pengen beli kolang-kaling nantilah Bu ya, masih lama kok gitu, masih bisa baca Quran dulu. Tapi kita masuk golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini luar biasa Pak, yaitu golongan yang dimana hari ini kita mendapati masuk bulan Ramadan tidak ada perubahan, malah justru banyak keburukan yang dilakukan. Apa itu? Kita mendapati hari ini Pak, orang ngakunya puasa, tapi azan berkumandang, Allahu Akbar, nggak mau sholat Pak. Coba, hari ini banyak nggak Pak? Orang ngakunya puasa, tapi sholat nggak mau dikerjakan. Banyak nggak Pak? Banyak orang mau bayar zakat, tapi sholat nggak mau, puasa nggak mau, kadang-kadang seperti itu. Coba bayangin, ini gimana ini? Apakah puasanya diterima? Terima nggak Pak? Ayo, saya menjawab dari apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Bukan saya Pak ya, biar kita sama-sama paham. Beliau adalah salah satu di antara ketua Fatwa Lajnah Daimah lil Buhthi Islamiyah. Karena kan grup fatwanya itu muftinya itu kan ada Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Diketahui oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau sudah buta Pak. Bayangin Pak, butanya itu bukan karena apa-apa, karena beliau itu dalam 24 jam, hampir 20 jam beliau habiskan untuk membaca buku. Bayangin, luar biasa. Nah kemarin Anda membahas di Jatimulyo itu sebuah kajian, Dajjal itu kan buta ya. Nabi itu nggak ada yang buta, cuman Nabi yang sebelum meninggal ada yang buta. Nah, yaitu siapa? Ayahnya Nabi Yusuf. Kenapa Pak? Nangisnya bukan kayak kita nangis ketika kita berdoa habis sholat. Nangisnya setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Karena apa? Kehilangan sekali dengan sesosok Nabi Yusuf. Sampai buta. Syekh bin Baz ini baca luar biasa. Sampai beliau itu sudah sepuh, batanya buta. Ya. Kenapa? Karena beliau habiskan untuk membaca buku. Kita hari ini mata kita habiskan untuk apa? Makanya kan Masya Allah, jangan sampai kita punya Al-Quran di rumah itu masih bagus, bahkan belum pernah di-unboxing.
Coba, beli bagus-bagus gitu kan, Hafazon, Ma'ana, Cordoba, Diponegoro, bagus-bagus gitu koleksinya, nggak pernah dibaca. Coba, ya Allahu Rabbi. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, jangan sampai kita nggak mau membaca. Kalau kita sudah beli, ayo kita baca. Pengen cuman koleksi doang tapi nggak mau baca, piye lek ceritamu wi. Maka akhirnya apa? Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika ditanya bagaimana hukum orang yang berpuasa sementara dia tidak sholat, apa kata beliau? Fala yasihu, enggak sah puasanya. Kenapa Pak? Kaidahnya, bagaimana dia mengerjakan kewajiban sementara dia meninggalkan kewajiban yang lain? Sementara sholat itu salah satu di antara rukun Islam, puasa salah satu di antara rukun Islam, zakat salah satu di antara rukun Islam, haji juga salah satu di antara rukun Islam. Kok bisa dia meninggalkan kewajiban karena faktor kewajiban yang lain? Coba. Jadi apa? Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala alias enggak sah amal ibadahnya. Maka hari ini kita sering mendapati seperti itu dan banyak hari ini seperti itu, Pak. Afwan sebelumnya, Pak. Kadang-kadang hari ini kita mendapati profesi itu kan luar biasa. Ya, saya sebutkan sedikit saja, tukang misalnya. Coba bayangin, Pak. Bulan puasa tukang puasa enggak, Pak? Ada puasa Pak, ada enggak? Nah, ada yang berpuasa yang memang dia benar-benar ngaji. Ada yang enggak berpuasa dan lebih banyak itu, Pak. Nah, alasannya apa? Capek ngelepo, ngaduk semen, ngaji gitu kan, masang keramik. Dia nggak tahu Rasulullah SAW itu perang itu kena tombak, sabetan pedang, kena busur panah, lebih luar biasa nahan darah, Pak. Iki apa? Gur kesel ngaduk semen, gitu kan. Maka akhirnya apa? Bukan masalah kita lihat hari ini yang terjadi seperti itu, tapi minimal kita paham bahwasanya apa? Ini kewajiban buat saya, yang saya harus mengerjakan itu. Jangan sampai pekerjaan itu membuat kita akhirnya apa? Tidak mau berpuasa, kan gitu. Makanya kan banyak kebijakan-kebijakan di kantor, di tempat-tempat kita bekerja, bahkan ya ketika di pondok juga itu kan kami sampaikan sama tukang, lek karena bulan puasa jenengan dugi jam 7, jam 3 jenengan angsal wangsul. Pak, jam 7 jenengan bisa datang, jam 3 jenengan bisa pulang, enggak harus sampai jam 5. Kenapa? Saya takut ketika jenengan kerjanya terlalu poros, apalagi sekarang panasnya luar biasa, Pak. Ya, panas luar biasa. Maka akhirnya apa? Lebih baik jenengan pulangnya dalam keadaan jam segitu saja. Karena bagaimanapun juga, jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, jangan sampai pekerjaan yang kita bebankan kepada orang mengakibatkan orang itu akhirnya membatalkan puasa. Cuman gara-gara beban yang mungkin lebih berat daripada di luar bulan puasa. Maka akhirnya jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, maka itu akhirnya kita harus paham, ternyata amal ibadah itu harus kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, semampu kita, semaksimal mungkin. Jangan sampai kita mengamalkan amal ibadah ini biasa-biasa saja. Baik, yang selanjutnya, karena masih, kalau nggak salah, kalau di kajian yang lain itu Pak, kalau ahad seperti ini sampai jam 6:15. Ya Pak ya? Betul kan? Baik, kita lanjutkan. Setelah kita pahami 3 golongan tersebut, yang pertama tentu yang berbahagia, yang kedua itu yang kita tahu ternyata ya dia mengerjakan sebagaimana kita mengerjakan tapi nggak bisa menjaga niat, ya karena orang mengamalkan amal ibadah niatnya pertama luar biasa Pak, tapi dalam perjalanan itu menjaganya itu berat Pak, istiqomah itu berat Pak. Yang enak tuh istirahat Pak, makan tidur itu. Makanya kan Masya Allah, baru yang ketiga golongan apa itu? Yang dia malah lebih buruk, bahkan melakukan banyak kemaksiatan ketika masuk bulan Ramadan. Maka kan bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan yang memang sudah seminggu ya kita mengamalkan ini, jangan sampai itu terlupakan. Kan aslinya amal ibadah ini kan bulan Ramadan ini kan setiap tahun, setiap bulan Ramadan. Tapi kan harusnya kita paham, kualitasnya tetap terjaga, kuantitasnya ditambah. Jangan sampai kita hari ini apa? Semakin kesini kualitasnya nurun, kuantitasnya berkurang. Ya. Kok sampai seperti itu Ustaz? Iya, jangan sampai seperti itu Pak. Ya, kualitasnya menurun, kuantitasnya berkurang. Luar biasa Pak. Jangan sampai kita hari ini apa? Sampai seperti itu. Ya, jangan bahas masalah minyak, jangan bahas masalah BBM. Ya sudahlah, memang seperti itu. Tapi jangan sampai walaupun itu naik, kemudian aduh lemes saya. Enggak gitu Pak ya. Berat Pak hari ini. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, kita masuk yang selanjutnya, bekal untuk menghadapi bulan Ramadan itu juga kan ada 3. Pertama, 1 fisik kita, kedua ilmu kita, ketiga amal kita. Kenapa kok fisik? Maka Aisyah radhiyallahu anha itu kan menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari Abu Hurairah, afwan, dari Imam Bukhari. Beliau menyampaikan, tidaklah aku mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak melakukan amal ibadah puasa, banyak berpuasa, itu aku dapatkan di bulan Sya'ban. Hati-hati Pak hadisnya Pak, banyak berpuasa, bukan berarti puasa full. Ya, banyak berpuasa di bulan Sya'ban, dan aku mendapati Rasulullah berpuasa full pada bulan Ramadan. Maka dari sini kita paham, ternyata apa? Kemarin bulan Sya'ban itu bulan tarbiyah untuk kita agar badan kita itu nggak kaget. Maka fisik itu harus kita siapkan. Ketika bulan Ramadan, Masya Allah Pak, hari ini banyak orang itu kan kaget. Ujung-ujungnya apa? Ke K24, yang laku 3 obat, Milanta, Polisilen, Promah. Gara-gara apa Pak? Asam lambung naik, Coba. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, fisiknya harus dikuatkan. Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, ketika kita sadar fisik itu harus kita siapkan. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan berbuka dan sahur. Ya, gampang Pak ternyata Pak, agar fisik kita itu terjaga. Apa? Sifatnya buka itu bukan takjil Pak ya. Kita ini kadang-kadang ngomong bukaan itu takjil. Salah itu Pak. Takjil itu sifatnya iftar. Iftar itu artinya berbuka. Takjil itu kondi. Takjil itu sifatnya. Jadi iftar itu berbuka itu sifatnya takjil. Apa itu? Menyegerakan berbuka. Maka ketika sudah azan, maka kita langsung segera bismillah, pakai tangan kanan, dahabat doma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajur insyaallah, baru kita minum. Kan gitu. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, maka sifat itu membuat kita akhirnya apa? Ya kita mengamalkan sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Jangan sombong Pak, saya masih kuat, antum dulu. Enggak gitu sunnahnya. Ketika sudah azan ya kita menyegerakan, gitu. Kenapa? Untuk berbuka sifatnya itu kan takjil, ijlal. Maksudnya apa? Menyegerakan. Sahur sifatnya itu takhir. Cuman ada di Indonesia Pak, imsak itu masih boleh makan. Di luar Pak, imsak itu azan Pak maknanya Pak. Di Indonesia imsak masih ada waktu 7-8 menit, kan gitu. Tapi kalau di luar itu sudah azan. Ya, makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, sifatnya sahur itu takhir, mengakhirkan. Maka ketika kita ngelihat hari ini azannya mungkin ya jam 4:40 misalnya, berarti jam 4:10 itu masih banyak di waktu di mana kita berbuka. Jangan terlalu dini untuk kita sahur Pak. Ya, kok berbuka sih untuk sahur? Jangan terlalu dini untuk sahur. Ana dulu tahun 2014 ya kalau tidak salah, itu awal nikah, itu mendapatkan tugas dari Dewan Dakwah Pusat Jakarta itu kan untuk pengabdian di Kepulauan Riau. Antum tahu Pak, di Kepulauan Riau itu kan beda sama Riau Pekanbaru. Kepulauan Riau itu kepulauan Pak, benar-benar pulau, 2000 pulau. Ketika pasang, kalau pulaunya nggak kelihatan itu nggak ada penghuninya. Tapi kalau misalnya ketika pasang itu masih kelihatan pulaunya, pasti itu ada orangnya, nggak ketang berapa kakak. Maka kemudian kita mendapati pulau di mana yang termasuk ya agak banyak penduduknya, walaupun nggak banyak, masih banyakan Batam sama Tanjung Pinang. Maka akhirnya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, di situ listriknya hidup cuma 6 jam Pak. Setengah 6 atau jam 5 lebih dikit itu hidup, jam 12 malam mati. Antum bayangin, istrian aja gak betah Pak kalau antum tahu Pak. Sahur jam 12 malam, jam 12 siang Pak, kulo kealiran Pak. Apa sih bahasa yang kealiran? Kelaparan gitu Pak. Ya Allah gitu kan. Maka akhirnya apa? Kita siasati dengan beli power bank. Untuk kita bisa menghidupkan alarm, karena di situ kan listriknya luar biasa memang. Jadi akhirnya apa? Kita tunggu sampai jam 4 biar kita bisa sahur. Kalau masalah masyarakat mereka pengen sahur jam 12 itu mereka, tapi kami kan nggak biasa Pak. Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, itu yang terjadi. Jadi jangan sampai kita mendahulukan. Kalau di zaman dahulu Pak, ketika saya masih kecil, mbah itu ngomong, kalau jam 12 malam makan itu bukan sahur, namanya mentong. Tahu mentong Pak? Mentong itu makan sebelum tidur malam gitu. Jadi mbah itu ngomong jam 12 itu duduk sahur le kuwi mentong. Karena saya zaman dulu tuh jam 12 sering ikut mbah nonton wayang gitu. Makanya kan Masya Allah. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, fisiknya harus kita siapkan. Jadi orang kalau sudah berpuasa itu pasti akan capek Pak. Ketika sudah nggak makan, nggak minum siang harinya, lemes dia ya. Lemes pasti Pak. Bawaannya pengen tidur gitu kan, banyak pengen tidur, tapi jangan sampai tidurnya di waktu yang kurang
Ya maksudnya apa? Di waktu yang kurang baik gitu. Ba'da subuh gini tidur, jangan. Tunggu dulu sampai sholat syuruk, tunggu dulu sampai sholat duha, gitu kan? Karena itu yang terjadi, yang dilakukan oleh ya saudara-saudara kita yang ada di Saudi. Yang Anda dapatkan itu dari yang disampaikan oleh Ustaz Hafiz Suyanto. Jadi ketika iktikaf itu di Saudi itu malam itu Pak, namanya menghidupkan malam itu kan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita paham Pak, Lailatul Qadar, Lailah itu malam apa siang Pak? Lailah tuh malam. Nah kalau malam berarti malamnya tidur enggak Pak? Enggak. Bahkan di Saudi itu kan sholatnya kan 2 kloter. Kloter yang ba'da isya, Syekh Sudes biasanya kloter yang malam, itu kalau enggak Syekh Al-Ghamidi, Syekh Surem. Gitu. Jadi sholatnya itu kan beda. Kalau yang ba'da isya itu agak pelan, ya dia tak pelan biasa aja, pelan tapi standar gitu kan. Kalau malam itu lama Pak. Ya, makanya kan luar biasa jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Nah akhirnya kita mendapati pelajaran, ternyata Masya Allah menghidupkan malam di sana luar biasa. Ba'da sholat duha baru mereka istirahat. Coba, ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai bulan Ramadan itu kita capek Ustadz, alasan capek Pak, tidur. Besok alasan capek lagi tidur. Jadi waktu bulan Ramadan dihabiskan untuk tidur. Nah, jangan sampai Pak. Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita jaga dengan buka kita dan sahur kita. Jangan sampai kemakan iklan Pak ya. Berbuka dengan yang manis. Opo gitu ya. Dalilnya itu beda Pak. Rasulullah berbuka dengan segelas air Zam-Zam dengan 3 butir kurma. Kalaulah kita tidak mendapatkan air Zam-Zam karena memang luar biasa kita berada di Indonesia, minimal ya air putih, kemudian ya berapalah. Jangan sampai kita israf Pak, berlebihan. Hari ini kan kebanyakan orang itu israf Pak, berlebihan. Ngomong istrinya udah jam 5 gitu sama suaminya, Mas yuk kita ngabuburit, pengen beli sop buah neng dompet 500.000 Pak. Yakin nggak jenengan cuma beli es buah? Coba ngabuburit gitu kan, set gitu kan ke pasar Tugu apa ke pasar sini depan sini dekat BW gitu kan, beli dia kan. Ngelihat sop buah, beli sop buah. Ngelihat gorengan, beli gorengan. Ngelihat empek, beli empek. Ngelihat bakwan, beli bakwan. Ngelihat martabak, beli martabak. Ngelihat rujak soun, beli rujak soun. Ngelihat nasi padang, nasi kapau, beli juga dia Bu Pak. Maka akhirnya apa? Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 gelas air, kemudian 2 butir gorengan, selesai itu urusan. Yang makanan banyak itu buat apa? Nah, maka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, jangan sampai hari ini Pak, puasa itu hanya sekedar balas dendam ketika kita berbuka. Harusnya kita berbagi kepada orang yang diprioritaskan untuk bisa mendapatkan. Karena hari ini ketika kita berpuasa, harusnya kita sadar ada saudara kita yang mereka itu sampai sehari 2 hari itu tidak makan. Kita cuman 12 jam lebih dikit, kadang-kadang kita sudah ngeluh. Lah mereka loh Pak, nggak tahu besok mau makan apa karena nggak punya uang. Kita sudah komplit, sudah ada persiapan. Bahkan apa? Ketika buka lemari dapur, isinya apa? Sarimi, mie goreng, mie rebus, sarden, telur. Coba, itu menu wajib untuk sahur. Makanya kan jamaah rahimani Allah, jangan sampai seperti itu. Yang kedua, persiapannya adalah ilmu. Tentu dengan ilmu. Kenapa? Karena kita mendapati apa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima ya'rifallah, bagaimana kita ingin mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ya'rifallah bil ilmi. Kita mengetahui Allah dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Ilmu itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita mempelajari ilmu, kita harus tahu dari mana itu kita dapatkan. Jangan sampai kita salah dalam melangkah. Makanya kan ilmu itu yang menumbuhkan keimanan, menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Sampai pernah Rasulullah itu kan bertanya sama Umar bin Khattab, ya Umar, kaifa tuhibuni? Wahai Umar, bagaimana engkau mencintaiku? Bayangin Pak, sampai Rasulullah itu kan ngetes sahabatnya sendiri. Umar bin Khattab Pak, nggak perlu ditanyakan lagi Pak keimanannya ini Pak. Ketika beliau berjalan di sebuah jalan, maka kedengaran suara terompahnya, maka jin itu akan mencari gang yang lain Pak. Coba bayangin, masih ditanya. Kita hari ini lenggang kangkong itu merasa diri kita terima amal ibadahnya, belum tentu. Maka akhirnya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, Umar bin Khattab menjawab, ya aku mencintai dirimu setelah aku mencintai diriku, keluargaku dan lain sebagainya. Salah. Ya. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang nyawaku berada pada genggamannya, ya. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu beriman sampai mereka menjadikan aku, kata Rasulullah, lebih dicintai daripada dirinya, keluarganya dan seluruh manusia. Kenapa? Itu ilmunya Pak.
Makanya kan kalau kita mendapati Rasulullah itu di sekitarnya itu orang-orang yang luar biasa. Maka ketika beliau itu meninggal, coba bayangin Pak, seorang Umar bin Khattab juga ngomong, man qala Muhammadan qad mata fa uqatilhu. Barang siapa yang ngomong Muhammad sudah meninggal, maka aku akan membunuhnya. Bayangin Pak, luar biasa. Saking cintanya. Maka dari ilmu itu akan menumbuhkan keimanan, dari keimanan itu akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang cinta itu tidak akan pernah salah karena Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita mengamalkan amal ibadah, ilmunya pas, kita akan mengamalkan ibadah itu dengan suka, rela, dan luar biasa. Dan amal ibadah itu untuk menumbuhkan keikhlasan itu nggak langsung bisa Pak, butuh proses. Apa itu? Pemaksaan. Makanya kan ketika kita dulu belajar, bagaimana orang itu bisa ikhlas ya Syekh? Antum nggak akan pernah bisa ikhlas kalau antum nggak memaksakan diri antum untuk ikhlas. Ya, berat Pak, karena ikhlas itu butuh proses. Ya, ikhlas itu butuh proses, dan proses itu panjang, bukan panjang yang di sana Bu ya, panjang. Ya, panjang luar biasa. Maka kita mengamalkan amal ibadah pada bulan puasa ini yang kita tidak akan pernah tahu toh puasanya itu terima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa Ramadan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi disebutkan kan, wasaumuli. Langsung Allah menyampaikan, dan puasa itu untukku. Kita tidak akan pernah tahu puasa yang seperti apa yang sudah kita kerjakan hari ini diterima atau tidak. Wallahu a'lam. Yang ketiga Pak, setelah ilmu itu kita dapatkan amal, maka amal itu harus sesuai dengan ilmu. Ya, amal harus sesuai dengan ilmu. Contohnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya siapa? Sahabat, tabiin dan tabiut tabiin, Ahlussunnah wal Jamaah, salafus salih, salaful ummah yang memang benar-benar mengamalkan, menyampaikan amal ibadah yang sudah diajarkan kepada kita sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita salah dalam melangkah, salah dalam mengamalkan. Ya, kalaulah kita mendapati hari ini perbedaan itu masalah fikih. Oh, masya Allah Pak, fikih itu kan panjang Pak. Ya, perbedaan para ulama itu kan berbeda-beda gitu kan. Jadi kita harus paham agar kita sama-sama mengerti dengan amal ibadah yang kita kerjakan hari ini itu sudah ada contohnya masing-masing. Dan amal ibadah pada bulan suci Ramadan itu kan kita sudah amalkan setiap tahun. Maka tentunya tinggal kita komitmenkan diri kita, konsistensi untuk kita mengamalkan amal ibadah, tingkatkan kualitas, tingkatkan kuantitas agar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah tahu kok Pak, mungkin amal ibadah Ramadan kemarin tidak diterima, mungkin hari ini terima, kita tidak akan pernah tahu. Tapi yang harus kita pahami bersama, jangan sampai Ramadan itu berjalan dengan sia-sia, begitu saja lewat saja sebagaimana rel kereta api. Ya, barakallahu fikum. Mungkin ini bisa Anda sampaikan kepada antum. Cukup insyaallah Pak ya. Tidak ada pertanyaan. Insyaallah oh ada. Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya Ustaz, ini kita berpuasa ya. Di pasar-pasar kita banyak orang Islam yang buka warung. Yang saya tanya Pak, yang makan itu bukan orang Islam, dia orang kafir. Jadi bagaimana Pak yang dagang itu? Berarti orang yang dagang itu orang tidak puasa. Baik, masya Allah. Aduh, saya bingung jawabnya nih Pak. Saya takut nanti kena semboyan yang hormati orang yang tidak berpuasa Pak. Baik. Kalau untuk rizkinya, kan pertanyaannya adalah, saya ulangi lagi Pak ya. Nanti saya yakin saya nggak bisa jawab ini. Yaitu pertanyaannya adalah, Ustadz gimana hukumnya ketika kita mendapati hari ini di pasar-pasar ternyata orang itu kan membuka kedai makanan, entah itu soto, entah itu lontong dan lain sebagainya. Ternyata dibuka juga, ditutup, kita lihat di bawahnya kok sikile akeh, ya banyak kakinya. Ternyata ketika kita lihat loh, kok banyak yang tidak berpuasa, bahkan pakai jilbab. Kalau pakai jilbab kita husnudon Pak, mungkin mereka sedang halangan, gitu. Oh, toyib. Kalau banyak laki-laki, ya. Ya. Aduh, bingung saya jawabnya. Ya, kalau mereka itu yang makan itu, ya kadang-kadang kalau yang jual itu kan, yang penting pokoknya dagangannya kan laku Pak. Ya kita tidak tahu juga itu gimana hukumnya, hartanya halal atau tidak. Itu mungkin nanti saya tanyakan kepada yang lebih ahli. Insya Allah nanti mungkin saya tanyakan sama ya ahli fikihnya, Ustaz Asep dan lain sebagainya.
Gimana hukumnya? Apakah hartanya halal atau tidak? Kemudian pertanyaannya, kita tidak akan pernah tahu yang makan itu orang non-muslim atau bukan. Tapi kemudian kita mendapat ternyata kadang-kadang, loh saya kenal kok dia kan orang muslim gitu kan. Nah itu mungkin dia lupa atau lain sebagainya, wallahu alam. Nah makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, mungkin saya tanyakan kembali Pak. Karena bagaimanapun juga hari ini Masya Allah Pak luar biasa. Kalaulah dalam misalnya kita berpuasa, mungkin ada kejadian tapi kan nggak berulang-ulang Pak. Di mana kita berpuasa ternyata kita nggak sadar kita berpuasa, kita makan gitu kan, maka ucapkan falyakul alhamdulillah. Tapi kan nggak mungkin mau lupa setiap saat, setiap waktu, setiap pagi makan lontong kambing gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, gimana hukumnya? Nanti coba saya tanyakan sama yang lebih paham, apakah hukumnya seperti apa, terus kemudian yang jual gimana, kemudian ya seperti apa. Kalau perempuan ya saya husnudon, ya mungkin mereka halangan, tapi yang laki-laki wallahu a'lam Pak. Karena bagaimanapun juga hari ini memang banyak yang seperti itu. Ya. Nah, iya. Baik. Ya, siap. Harusnya memang seperti itu, Pak. Ya, harusnya seperti itu. Jadi kan kalau kita mendapati ada yang memang menerapkan seperti itu, minimal kan yang lain juga mengapresiasi. Cuma kan masalahnya kadang-kadang apa? Cuma satu orang yang nutup, akhirnya yang lain buka, gitu kan? Ya, yang lain buka. Akhirnya apa? Orang tuh kan nyari opsi. Orang tuh kan nyari opsi. Kadang-kadang, wah kayak gini nggak bisa buka. Jadi nyari yang lain gitu kan. Makanya kan Masya Allah. Jadi kita nih hari ini Masya Allah berhadapan dengan situasi di mana situasi yang hari ini tuh gentingnya luar biasa. Bahkan timbul sebuah ucapan yang aslinya juga kan aneh Pak. Kok lucu? Hormati orang yang tidak berpuasa. Agak aneh kan Pak? Harusnya apa? Hormati orang yang berpuasa. Dia nggak sadar ada sebuah hadis kan, ketika harinya apa? Sebuah hadis yang ujungnya tuh ini shaim. Saya lupa lagi malah, Masya Allah nih. Jadi ketika kita mendapati ada orang yang memang berpuasa, dia ucapkan sama temannya, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Itu kan membuktikan bahwasanya Pak, hormati orang yang berpuasa. Kok malah iki apa? Hormati orang yang tidak berpuasa. Berarti apa? Berarti semua kayak gitu disuruh buka-buka semuanya, Masya Allah. Ya Allah wa'alam. Mungkin nanti coba saya tanyakan kembali. Nanti kalau dapat jawabannya, saya akan share ke Babi Hashim, Insya Allah. Baik, barakallahu fikum Pak ya. Cukup mungkin yang ini bisa Anda sampaikan kepada antum. Mohon maaf sebelumnya kalau banyak kesalahan, tentunya dari Anda pribadi. Kalau banyak kebenarannya, insya Allah semuanya tentu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin diberikan kemampuan yang cuma hanya sebatas seperti ini. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Walahir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Sayyidina Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mari sama-sama kita tutup hadis pagi ini dengan doa hadis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap. Bisa kalau ya.